Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afizan Al-Qadir, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 12. Di sini saya akan mengidentifikasi pengaruh iptek terhadap NKRI dalam berbagai aspek, serta bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini turut mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Pengertian iptek: ilmu pengetahuan yang sudah diklasifikasikan dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif serta telah diuji kebenarannya secara ilmiah. Pengetahuan merupakan hal yang sudah diketahui oleh manusia melalui panca indera, intuisi, pengalaman, ataupun firasat. Sementara itu, sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan bisa dinalar oleh akal. Secara umum, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi didefinisikan sebagai sumber informasi yang mampu meningkatkan wawasan seseorang di bidang teknologi. Pengaruh kemajuan iptek bagi NKRI. Iptek merupakan kemajuan peradaban yang penting bagi manusia. Karenanya, kemampuan iptek nasional harus terus dikembangkan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, mempercepat tercapainya tujuan bangsa, dan mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan iptek juga berupaya membantu proses pemecahan persoalan dan mengantisipasi masalah. Beberapa contoh iptek adalah teknologi smartphone, peralatan kesehatan canggih, mobil, motor, dan lainnya. Kemajuan iptek memberi pengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut dapat berupa hal positif ataupun negatif. Nah, berikut pengaruh iptek bagi NKRI. Pengaruh positif iptek. Ada banyak pengaruh positif yang didapatkan oleh bangsa Indonesia lewat iptek, antara lain 1. Aspek politik, yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, memperluas hubungan kerjasama antara daerah, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara, tersampaikannya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Kemudian pada aspek ekonomi, yaitu mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang. Kemudian memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya. Terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Aspek ketiga yaitu sosial budaya. Yang pertama, yaitu informasi di lingkungan masyarakat dapat dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. Kemudian aspek yang keempat yaitu hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positif pada aspek ini yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Yang kedua yaitu memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Yang ketiga yaitu menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun ada juga pengaruh negatif dalam kemajuan iptek pada NKRI, yaitu antara lain pada aspek politik, yaitu banyaknya isu-isu politik, banyaknya berita hoaks, lunturnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Yang kedua pada aspek ekonomi, yaitu tergusurnya barang-barang lokal di pasaran oleh barang dari luar, kemudian investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia yang membuat perekonomian kita dikuasai oleh bangsa asing, adanya persaingan bebas, dan pengurangan subsidi. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Pada aspek ini, dampak negatif dari kemajuan iptek yaitu gaya hidup konsumerisme, timbulnya gaya hidup hedonisme,
munculnya gejala westernisasi, makin lunturnya toleransi gotong royong dan solidaritas, munculnya sifat individualistis. Yang terakhir yaitu pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu pada aspek ini, pengaruh negatif pada iptek adalah tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara, disebabkan oleh adanya tindakan anarkis masyarakat. Selain itu, wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan mulai berkurang. Sikap kita terhadap kemajuan iptek. Kita harus selektif dalam menghadapi kemajuan iptek dengan cara-cara yang pertama, yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh buruk kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua yaitu menerima hal-hal positif dalam kemajuan iptek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.